tutup jendela karena nih lagu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hamka, perkenalkan nama aku Rahma Widosubakhi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar BAM Gelombang 5 Kelompok 2. Di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu materi Baitul Arqam, yaitu salah satunya adab mahasiswa UHAMKA sebagai pilar properti university. Sebelumnya, aku akan menjelaskan tentang pengertian adab. Istilah adab berarti ajakan kepada seseorang untuk menghadiri hidangan makan atau yang disebut dengan ma'dab. Kata dasarnya berupa ajakan atau mengajak. Ada pula yang mengartikan sebagai hidangan atau menu makanan. Dalam Hujam al-Muqais Hugot, adab adalah memiliki arti perjamuan atau pertemuan dengan menyiapkan hidangan makanan. Di dalam perjamuan itu terdapat kebaikan-kebaikan yang disebut adab. Selanjutnya, adab mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang pertama ada adab mahasiswa terhadap diri sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, namun yang tak boleh dilupakan manusia juga adalah makhluk individu yang wajib memelihara diri sendiri, baik secara rohani maupun jasmani. Adab dibedakan menjadi dua, yaitu ada adab yang bernilai qalbiyah, yang artinya adab yang berasal dari hati, dan ada juga adab yang bernilai jasadiyah, yang artinya adab yang menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dengan cara melakukan berbagai kegiatan. Adab terhadap diri sendiri yang bernilai qalbiyah adalah yang pertama ada menjaga kebersihan jiwa atau hati, yang kedua menghindari sikap boros dan berlebihan, yang ketiga menjaga diri tetap pada jalan yang lurus, yang keempat bertanggung jawab dan disiplin, yang kelima sabar, tangguh, dan kerja keras, yang keenam hidup sederhana, yang ketujuh menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya, adab mahasiswa dalam berpakaian. Islam tidak memberi batasan harus seperti apakah model, motif, maupun warna pakaian. Islam memberi kebebasan kepada orang muslim untuk berhias dan memakai pakaian sesuai dengan adat istiadat atau kondisi tempat, atau musim, atau acara, dan lainnya. Ini karena fungsi utama pakaian adalah menutup aurat, melindungi tubuh, dan berhias. Jika diperinci bahwa pakaian mahasiswa laki-laki mempunyai ketentuan-ketentuan syariat yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama ada pakaian tersebut menutup aurat laki-laki, yang kedua memakai pakaian yang sederhana dan tidak perlu berlebihan atau syurah, yang ketiga tidak menyerupai pakaian perempuan, yang keempat tidak menggunakan aksesoris emas bagi mahasiswa, yang kelima tidak menggunakan baju atau kaos yang mengandung gambar atau tulisan bertentangan dengan syariat, yang keenam menyesuaikan aturan pakaian khusus yang berlaku di kampus, misalnya aturan baju di program studi kesehatan. Sementara itu, mahasiswi boleh memakai pakaian yang mereka suka dengan bentuk, warna, bahan kain, dan hiasan apapun, asal sesuai dengan ketentuan syariat sebagai berikut. Yang pertama, pakaian tersebut menutup seluruh aurat. Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, pakaian tersebut tidak ketat sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pakaian tersebut tidak tembus pandang sehingga tidak menampakkan tubuh secara samar-samar atau secara terang-terangan. Yang keempat, pakaian tersebut sopan, patut, dan sederhana. Sopan dan patut tergantung kepada keadaan dan orang yang memakainya. Sederhana berarti tidak mewah, mencolok, berlebihan, dan tidak sampai menyapu jalan dan tidak untuk pamer. Yang kelima, menyesuaikan aturan pakaian khusus yang berlaku di institusinya, misalnya aturan baju di program studi kesehatan. Mahasiswi non-muslim ketika berada di kampus atau kelas tidak diwajibkan untuk memakai pakaian seperti jilbab, namun dianjurkan untuk memakai pakaian yang sopan dan pantas. Selanjutnya, adab mahasiswa dalam mencari ilmu. Yang pertama, menyucikan niat. Niat yang suci dalam mencari ilmu adalah sebuah keniscayaan. Sesungguhnya, setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Yang kedua, menyucikan diri. Seorang mahasiswa sudah selayaknya senantiasa menyucikan dirinya, karena sebelum Allah mengajarkan ilmu, Allah terlebih dahulu menyucikan manusia. Yang ketiga, membawa perlengkapan belajar. Mahasiswa harus menyiapkan perbekalan terbaik dalam belajar, baik berupa laptop, buku, alat tulis, ataupun alat penyimpanan data. Yang keempat, tidak membatasi dalam mengambil sumber ilmu. Ilmu bisa diambil dari mana saja, karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ia menemukannya, maka ambillah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang kelima, hadir tepat waktu. Islam menjunjung tinggi ketepatan waktu, maka tidak layak seseorang mahasiswa datang terlambat. Yang keenam, berdiskusi secara ilmiah dan menjauhi berdiskusi yang mengandung catat logika. Diskusi atau munazarah adalah hal terpuji karena bisa menjadi sarana untuk memperdalam keilmuan. Dalam diskusi atau dialog harus memiliki semangat konstruktif, bukan konfliktif. Saling menghormati argumen, kawan dialog harus didasarkan argumen atau referensi. Seseorang mahasiswa juga perlu belajar logika yang tepat agar tidak berdiskusi menggunakan logika yang cacat. Yang ketujuh, memenuhi aturan majelis atau kontrak perkuliahan. Islam menghormati aturan, maka hendaknya seorang mahasiswa UHAMKA menghormati aturan atau ketetapan yang berlaku. Yang kedelapan, bersungguh-sungguh memperhatikan. Kunci keberhasilan dalam belajar adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Beli nanas, beli kedong-dong. Kalau panas, saingin dong. Just kidding, forever underpass flyover belakang.